Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali lagi di acara Koprol Bola bersama gua Wasiatul Akmal. Tetap kita semangat sobat Koprol. Hari ini akan kita bahas tentang Timnas Indonesia. Gua nggak sendiri, gua ada rombongan di sini. Ada Bang Rizal, ada Bang Lano, ada Bang Kenza. Akan kita bahas kupas tuntas hari ini. Tapi hari ini kita ada berita duka. Kita telah kehilangan tokoh sepak bola kita, yaitu Bapak IGK Manila, yang beliau luar biasa sudah memberikan kontribusi kepada timnas sepak bola Indonesia, juga kepada waktu itu di zaman gua Persija Jakarta membawa juara tahun 2001. Jadi beliau kalau nggak salah tadi beritanya meninggal jam 9. Ini Bang Lano, jam 9 Hari ini jam 9 baru tadi dikabarin. Beliau kemarin terakhir kita sempat temu kangen Bang di gedung Nasdem Mampang dengan beliau, temu kangen pemain Persija Glory. Kita ramah tamah, kita canda tawa sambil mengenang yang masa lalu. Sekarang kita kehilangan beliau, kita mengenang cipta dulu nih Bang ya, izin ya. Mari jalan kita mengenang cipta. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diampuni segala kesalahannya, dan diterima segala amal ibadahnya. Amin. Kita mengenang cipta mulai. Mengenang cipta selesai. Oke, sahabat Koprol Bola, tetap kita semangat hari ini. Jangan kita lemes-lemes ya, karena ini hari perdana gue menjadi host ya, walaupun agak sedikit deg-degan tapi luar biasa support dari teman-teman semua di sini. Di sekarang tanggal 18 Agustus gue inget ini jam 11 gue perdana dan kita bahas timnas. Oke, gimana, sehat Bang Rizal, Bang Lano, Bang Kenza? Ayo. Sehat ya? Ayo mana Bang? Ayo mana? Angkat. Ini iya di sempit-sempitan, ini kelas berat semua ini. Kelas berat semua ini, gede-gede semua nih ya. Tapi angkotnya juga semangat Bang bawanya, tenang aja ya kan. Nah ini kita udah dapat narasumber nih, mereka luar biasa semua. Tembak semua nih. Nggak tahu supirnya gimana Bang Rizal. Dia tahu lah nih Bang Rizal supir angkot Priuk. Ya kan, orang Priuk. Oke. Sudah kita ketahui bersama bahwa PSSI langsung gercep nih cari pengganti oleh Romeni karena beliau cedera. Ya, itu tidak untuk jangka waktu cepat, pasti lama, pasti pemulihannya lebih lama. Dipastikan absen di round 4 Piala Dunia zona Asia dengan mengeluarkan jurus andalan naturalisasi pemain. Pasti secepatnya PSSI akan mencari penggantinya. Nah ini udah ada kabar ada 3 nominasi yang baru akan disumpah jabatan sebagai pemain. Yang satu sudah di-spill, tapi Pak Erick Thohir sudah mengumumkan via Instagram pribadinya kalau Emiliano Jonathan akan disumpah atau dinaturalisasi. Mudah-mudahan cepat nih. Tapi Emiliano Jonathan ini dia pemain yang masih berusia 21 tahun dan lebih banyak kalau kita bilang sih di EPA ya Bang ya. Banyak main di Indonesia ya. Indonesia di EPA ya. Itu di Yongnya ya. Iya, di Yongnya. Bagi saya tidak ada masalah dan saya lihat juga dalam aksi-aksinya dia sudah bisa main di level senior, di top level. Nggak ada masalah. Dan pemain naturalisasi keturunan Margonda Depok ini bener Margonda Depok ya kan, biasa ya kan. Musim lalu tampil sangar di Eredivisie kasta kedua Belanda dengan mencetak 11 gol dan 4 assist. Sayangnya sejak direkrut Utrecht tengah musim lalu, sekarang belum bisa golin. Itu wajar, nggak apa-apa. Nanti pasti akan belajar lagi, dia akan berlatih lagi. Gimana? Saya nanya nih sama Bang Rizal, sama Bang Lano, Bang Kenza. Meskipun seorang penyerang, Emiliano ini lebih sering bermain sebagai penyerang kanan, wing ya, berarti wing. Flying wing ya kan. Flying wing. Berarti bukan striker murni.
ya kan? Nah, apakah bisa menggantikan peran dari Ole Romani? Iya. Gimana? Saya dari Bang Rizal dulu nih, Bang. Gimana Bang Rizal? Kalau buat Tanggapannya. pengganti Ole, mungkin kita butuhnya yang goal getter ya. Goal getter, Goal betul. getter. Betul. Tapi ya kondisinya sekarang kan kita nggak tahu nih. Nanti Patrick Kluivert menempatkan siapa sebagai goal getter, ya kan? Kalau kita lihat kan Jonathan ini posisi dari plank itu, kalau kita lihat ya itu bekerja tuh masuk ke dalam baru dia Iya. ngambil Betul, shooting, masuk gitu. syuting. Dan kanan kirinya, Kanan kiri kayaknya bagus. lebih cenderung ke kiri Ya, ya, Bang. lebih kuat kidalnya ya, Iya. kirinya kayaknya. Tapi Betul. kanannya enggak. Main di kanan. Tapi Main di kanan, Bang. Introvert. Ya, Introvert. Tapi kanannya juga nggak kalah jelek. Artinya dia punya terupasnya bagus juga kanan. Tapi buat syuting kena flashing kirinya, Iya. saya lihat di ini berapa kali. Nah itu kalau main di Depok namanya kebot tuh. Kebot bisa juga, kebot ya kan Kidal, biasa. kidal. Tidak. Bang Lano, apakah karakter dari Milan ini bisa pasti kan beda-beda Bang ya kan? Ada nggak sih sama Romani? Kira-kira Sama apa aja. oleh ya? Samanya. Aku bilang sih kayaknya enggak deh. Mm-mm. Kalau tadi bilangnya winger striker ya. Winger striker. Dia tinggi berapa tingginya? 80-an ada. Kayaknya sih kalau gua lihat badannya kayak struk, tapi tapi Model untuk S. speed ya Bang ya, gol speed top. Tapi dia lebih Speednya ada. speed dan skill lebih. Iya, Tapi speednya ada. sebenarnya kan yang dibutuhkan di tengah itu kan lebih yang nggak tahu ya ini Goal getter, target man ya. goal getter, target man, finisher yang Finisher, ya. yang mungkin badannya lebih kokoh ya Ya. untuk bertarung di kotak penalti ya. Mhm. Memang sih juga Romani sebenarnya juga bukan target man juga, sebenarnya dia juga main striker. Yes. Cuma dia punya badan untuk main di Iya. di tengah di kotak kan. Mm-mm. Pasti kan berbeda-beda nih Bang, yang Beda. namanya karakteristiknya seorang Beda, striker ya. atau wingers ya. Tadi juga Bang Rizal juga ngomong di belakang striker murni sama ini langsung Bang Rizal tadi nebak. Ini sih bukan striker murni ya Bang ya, Ya. dari seorang wingers. Ini beda. Tapi sekarang kan banyak pelatih tuh menciptakan nggak ada striker aslinya, maksudnya Ya. striker murni nggak ada. Malah dia banyak ada winger ditaruh di tengah, mungkin striker juga ditaruh di wingers ya kan. Ini Karena sekarang banyak-banyak. banyak bolanya berputar ya. Berputar, Mereka betul. berputar. Betul. Bang Kenza, apakah dengan usia muda Miliano ini bisa gacor lah di timnas Indonesia, Bang? Gue nggak berani ngasih Jaminan. ekspektasi tinggi ya. Ekspektasi, oke. Karena yang kayak kita tahu Rafael Struijk datang ke sini usia muda, digadang-gadang jadi striker utama timnas malah ya begitu mainnya. Mm-mm. Nah ini gue lihat Jonathan sini lebih ke bukan suksesor sih, penggantinya Hmm. Struijk dibanding Romani karena ya posisinya di sayap kan. Iya. Gitu. Mm-mm. Kalau untuk yang goal getter kayaknya bisa sih pakai striker lokal. Bisa sih Striker lokal. didikan Ya. lokal ya. Oke, striker lokal kan ini banyak nih udah digadang-gadang nih, Mm. ya kan? Ada kemarin juga Ramadan Sananta, ya kan? Saya lagi ada ya Axel. mungkin apa Bang? Siapa? Axel ya. Excel yang di Persija ya kan, terusnya fans beratnya Bang Kenza, Hoki Caraka ya kan tuh, itu gimana tuh Bang tuh kalau dengan oh iya tadi juga saya mau nambahin, dengan kalau dia di sayap mungkin posisi Egy ini ada agak sedikit terancam. Nih gimana nih Iya. Bang Lano? Makanya mungkin kenapa hari ini Egy main di tengah di Dewa Oke. kali. Mungkin persiapan kali ya. Ya. Supaya dia nggak lagi main di apa juga striker lagi kali ya. Iya, Jangan-jangan. dipersiapkan bener Bang. Sekarang kan banyak pelatih tuh mempersiapkan bagaimana ada apa ya maksudnya ada alternatif posisi ya. betul. Nggak hanya di striker, mungkin ada di wingers atau di second line. Ya kan? Jangan-jangan nih Dewa pelatihnya sama Patrick Kluivert saling wewean nih. Bisa juga WA, Iya Bang, nih, betul. Pak Egy mau gue pindahin nih. Lu bisa siapin ya. Coba dilatih gitu ya. Coba dilatih bola ke dalam. Kalau kita ngopi bareng kan ya, sudah ngopi bareng ya kan. Nah, dia kan nih berarti masih muda nih dari 21 tahun. Tapi kalau gue lihat jenjang karirnya dia udah bisa main di top level di Top level, senior ya. ya kan. Gimana Bang Rizal? Ya kalau buat Indonesia sebenarnya bagus aja ya. Ya. Lo ini kan pengalaman Bang, ibaratnya merekrut pemain Bang ya kan. Ketawa lagi. Serius Bang, bener. Ya, sekarang sih kalau kita lihat dari kemampuannya Jonathan ya, kita lihat kan sangat perlukan buat Indonesia ya. Ya. Apalagi buat ntar lawan Arab Mm-mm. yang terkenal sama defense yang kuat lah dia. Ya, Dengan kecepatannya pasti lebih bagus dari Struijk. Lebih Ya bagus kan, Struijk ya. Jonathan. Nah, Oke. itu bermanfaat banget sih kalau ada Jonathan bisa masuk ya. Bisa masuk Cuma ya. ya Struijk tadi tuh dulu cuma goal getternya nggak ada. Iya. Bang Kenza? ya Struijk tuh dulu cuma buka ruang kan. Iya. Sekarang pemain udah tahu dimin aja jadi yang nggak guna juga. Iya ya. Ya kalau gue lihat juga dari gua analisa dari permainan dari siapa sih Miliano ini, dia malah berani untuk
masuk ke dalam beradu speed sama Berarti main main bertahannya lawan. Beberapa gue lihat wah ini oke nih gitu. Kita kan seneng ya namanya pelatih tuh dia berani nusuk ke dalam ke kotak penalti gitu loh untuk melakukan aksi gitu loh. Menurut Bang Lano gimana Bang? Apakah bisa nanti di timnas maksudnya bisa beradaptasi nggak gitu loh Bang? Kalau prediksi Bang Lano nih. Kalau adaptasi dalam permainannya timnas pasti bisa lah. Kan ini ya lama-lama juga kalau dispekkan juga kan. Ya. Ya, tapi apakah dia bisa main posisi nomor 9? Nah, itu masih remain to be seen lah kalau aku bilang sih. Tuh. Apakah siapa sih Patrick Kluivert ini bisa nggak sih dia maksudnya kalau menurut saya ibaratnya kan takutnya karakteristiknya beda nih, ya kan? Takutnya dia udah masuk, udah dinaturalisasi malah nggak ngeklop sama Patrick Kluivert nih. Takutnya itu. Ken, ini lu menurut lu gimana Ken? Menurut gua pasti Kluivert juga udah dikonsultasiin lah. Ya. Ini kita mau ada chance nih datangin pemain baru nih. Ya. Striker winger, menurut lu gimana? Cocok nggak? Ya. Mungkin ya kalau misalnya Kluivert bilang kurang, ya mungkin nggak bakal digas naturalisasinya. Maksud gue gitu, cocok-cocokan nggak gitu? Cocokan kalau jadi cadangan lagi mah gimana Kan Bang? ini rencana menaturalisasi Milano ini kan jauh sebelum Kluivert sebenarnya. Iya. Infonya kan Info gitu ya? Oke. Dari tahun lalu. Tahun Tahun lalu. lalu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Kluivert ya, pengalaman kita background balik lagi ke belakang. Kluivert kan dari Belanda ya. Iya. Kita lihat timnas Belanda tuh selalu punya sayap yang benar-benar istimewa. Kita Iya. dari Mark Vermaas dulu. Iya. Iya kan? Betul. Lari ke Robben. Artinya memang sepak bola Belanda tuh identik dengan plank yang cepat-cepat dan golnya bagus gitu loh. Betul. Ya kan? Bagus. Artinya memang cocok lah kalau sama Tapi Kluivert. jangan salah, mereka juga punya finisher dulu. Ya, kan. tapi dia memang punya punya striker murni ya, kayak Van Basten, Patrick sendiri waktu itu kan. Oke. Ada siapa? Van Van Nistelrooy. Persie. Nah, Iya, Van Nistelrooy. Nistelrooy ya. Kan dia tetap punya target man, Ini walaupun punya kanan kirinya itu Ya. bagus. Gitu Nah, ya. Lagi masalahnya bagus, ya. kalau kita mau nyari ke Belanda juga lagi butuh striker yang Ah, itu haus dia. gol. Iya. Jadi ya ibaratnya kalau emang pun ada ya bukan pasti sih. Kemungkinan besar bakal Pasti pilih Belanda. Di Belanda lah, udah pasti lah. Gua malah nih nanti nih game lawan apa nih? Arab. nih. Arab. Malah kita ini kalau gua baca Patrick Kluivert ya. Kalau dia pelatih yang agak waras ya. Pasti ambil striker lokal untuk target Iya. mainnya. Karena kalau sekarang selain Emiliano siapa lagi sih yang mau dinaturalisasi? Mauro Ziltra, Nah, dia striker juga. striker winger atau target man? Saya ngomong Striker. Striker oke mungkin dia kalau memang bisa disahkan on time ya. Iya. Kalau enggak ya harus lihat di liga lokal mau nggak mau. Iya. Hoki Caraka. Hoki Caraka. Enggak, kalau gua enggak. Coba lihat SKB Persebaya. Itu dia. Sebenarnya kan banyak sesuatu yang harus kita berarti kita mainkan lah nih kan udah mulai nih ya kan Liga Indonesia udah mulai berjalan nih kan ada striker yang muda baru bermunculan. Nah sekarang gue mau bahas masalah striker lokal kita. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu. Kita ngopi kopi Uang Mas ya. Kopi yang nggak bisa kita lupakan dan nggak bikin oleng. Kita kopi dulu. Nggak bikin oleng kayak Romani ya? Romani mah oleh-oleh tapi masuk ya. Iya, oleng-oleng tapi golin. Bang Rijal, untuk striker lokal bang, ya kan? Lu kan sering rekrut nih bang, kayak dulu di Persitara Tantan, ya kan? Lu sering rekrut tuh bang, ya kan? Nah sekarang striker lokal kita bang. kalau yang Gimana, lagi gacor sih buat lokal ya. Iya, ya kan? Yang main di liga sendiri ya Excel itu. Excel, oke. Kalau dia main lokal, pemain di luar ya Sananta lah. Nggak ada Sananta, lagi. iya, betul. Kita kan lagi cari nih, ya kan tenaga striker di luar nih kan, diaspora, kita cari yang ini itulah ya kan, udah masuk 3 nominasi lah, Bang Lano. Siapa bang kira-kira bang? Yang lokal ya. Yang lokal bang. Yang patut dicoba. Iya, yang perlu dicoba bang. Septian dari Dewa. Ya. Septian David. Dan sekarang. David udah gelandang itu mainnya sekarang. Bukan ikatan Bagaskara ya bang ya? Bukan. Ini sebulan kalinya. Sama itu Eskidi, 2 orang itu harus Gini, dicoba lah. harus coba ya. Karena tak matiin kalau di Persebaya itu kalau lagi udah buntu nggak bisa ngegolin pasti babak kedua striker asing diganti Eskidi. Dan malah mainnya lebih efektif. Lebih efektif Lebih hasilnya. Nah, gue tanya kayaknya sama lo, apakah Patrick Kluivert pede ya kan dengan memberikan kesempatan sama pemain striker lokal kita?
Ya kalau untuk di round 4 mungkin belum ya, cuma kan di September nanti kan ada uji coba dulu. Nah, mungkin bisa coba kayak nama-nama Rizky Dwi, Iya. Axel, atau mungkin bisa Jens Raven juga yang ya sama-sama Belanda, terus sudah punya pengalaman, badannya gede, target man. Mungkin bisa dicoba di uji coba yang September nanti. Ya, oke. Kita nih kemarin sempet, gue sih dulu waktu kemarin timnas itu gue tuh penasaran kayak Ramadan Sananta sama siapa lagi yang kemarin yang di Persija di Persebaya striker Rizky Dwi gitu loh. Kadang ayo dong mainin gitu loh, mau ngeliat nih gue gimana ya, taruh 15 menit lah. Kadang-kadang kan juga Patrick Kluivert kan nggak memberikan kesempatan mereka gitu loh Ken, maksud gue. Nah Tapi itu kan waktu yang terakhir kan Beckham Putra di Oke. dan terbukti Tokcer juga lah. Tokcer juga kan Pas lawan Cina kan, lawan Jepang. Iya, Ya, Beckham. Jepang nggak usah dihitung lah, Jepang mah kita beda kelas itu. Udah kayak ini dia main WE sama kita. Bang, gua kalau gak usah dihitung, gua tuh lu kayak orang Padang ini aja bang, kayak apa orang mau ngitung. Iya kok. Enggak, lu kocak banget asli, gak usah dihitung lah gitu kan. Iya kan. Udah ausong gitu. Iya. Oke, Bang Rizal gimana bang? Gimana ya? Ya tinggal praktek aja mau Apakah cari. nanti dia bisa bersaing gak sih bang sama kalau gue sih baca kalau gue jadi main dulu ya, gue termotivasi nih dengan adanya striker-striker baru nih dari luar negeri nih kan, dia termotivasi untuk bersaing bang. Iya. Ya itu lihat balik lagi kesempatan yang dikasih sama pelatih seperti apa kan gitu. Mereka bisa main di situ maksimal kenapa? Karena kepercayaan pelatih. Kepercayaan Kalau pelatih. pelatih nggak percaya setengah hati juga pemainnya. Nah, Gimana? mas gue itu bang ya kan. Ya kan? Kadang-kadang Kalau pelatihnya pelatih- udah gue percaya sama lu bisa main di situ. Udah. Gue yakin pemain tuh akan pede. Tapi Pede, ya. coba lu gue coba deh main di situ. Masih coba. betul. Lu percaya lu main di situ. Lu bisa di situ. Mm. Beda. PD pemain tuh beda. Beda Iya mainnya kan betul. Iya. Psikologinya juga Psikologi harus beda. Beda ya. Sama kayak lo waktu main kan. Iya. Mal lo main di situ mal. Iya. kan? Kepercayaan Iya, yang kalau diberikan total lo pelatih. kasih main striker kan lo bingung sendiri kayak gimana. Itu dia. Bener. Kadang-kadang kita gini ya. Jadi pemain ini kalau emang gue sepakat tadi Bang Rizal, kalau emang kita diberi kepercayaan terus kita di motivasi kita ditambah sama Iya. pelatih, kita juga beda mainnya Bang Beda. Lano gitu loh. Nah, kadang pelatih ini kan setengah-setengah gitu loh kan. Kadang kita main juga 10 menit ya kan, terus 7 menit. Hanya ya menuntaskan kan? waktu pertandingan. Betul, menentukan waktu pertandingan bisa selesai. Kadang-kadang juga ada yang udah diangkat injury time. Pemain termahal biasa Ada gitu pernah mati. suruh masuk Bang gitu kan. Nah, inilah yang kita takutkan, mental. Ya. Striker-striker lokal kita ngedon nih, ya kan? Gimana Bang Lano? Apakah mentality lokal kita akan kuat Bang menghadapi itu? Nah, insya Allah sih kuat ya. Kalau aku bilang sih tekanan di liga nggak kalah inilah, Iya, nggak kalah kalah besar. berat lah, ya kan. Mereka udah terbiasa sama tekanan itu. Nah, dan yang perlu coach PK perhatikan itu inilah Arab Saudi. Oh, Saudi Arab ya. Timur Tengah ya. Betul. Biasanya mereka kewalahan sama yang main-main cepat. Oh, main cepat, Ya betul, kan? betul. Nah, timnas kita kalau kita mainnya pakai Eropa banget, kita bisa lawan mereka Sepakat. agak kewalahan kan. Tapi Kewalahan. kalau lawan anak-anak Indonesia yang mainnya Iya. cepat, mereka kewalahan kan. Kewalahan. Nah, itu perlu dipikirkan tuh kayak gitu-gitu. Iya. Apakah Bang Bisa jadi nanti Sayuri yang jadi strikernya kan. bisa kalau hoki caraka gimana Bang Kenza untuk mendapatkan tempat di situ Bang? Udah 3 dulu aja dah. Masa senior dulu, udah 3 dulu aja kan. Udah 3 Buktiin dulu. lo bisa jadi goal getter di udah 3 di klub juga. Baru lo bisa coba deh senior. Untuk sekarang sih ya hoki dari yang gue lihat di U23 kemarin sama di liga musim ini ya. Belum pantas masuk timnas. Oke. Timnas senior. Dulu tuh gue berharap sama hoki waktu dia masih di udah selek Iya, ya. iya, di iya, Inggris ya. iya. Mainnya bagus tuh. Gue tahu tuh dia mainnya seperti apa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk PSS Sleman, kembali ke PSS Sleman terus apa mainnya jadi kalau tanda kutip nggak jelas ya. Iya. Ya, mungkin dia perlu ini kali apa? Ke Goa dulu meditasi lah. Bisa jadi Bang. Itu kalau kemarin kan gue ke stadion tuh nonton Persita. Nah itu pas hoki masuk, ada teman-teman wartawan juga bilang hoki ini bagusnya kalau sama Denis Wise doang. Sama player-player lain ya begitu. Oh ya gitu Kang. Katanya sih gitu. begitu. Ya, ngecengin. Tapi sih mudah-mudahan ya kalau gue sih ibaratnya ya kalau gue sebagai pemain tuh kadang-kadang dia mendapatkan kolam yang pas nanti di dia, nah itu nanti dia bisa beradaptasi bagus gitu kan. Ya pemain tuh kan mungkin di PSS Sleman dia cenderung lebih apa ya,
lebih nggak terlalu prestasinya nggak terlalu ngangkat. Nanti dia pindah ke Persita nggak mengangkat. Iya. Mungkin dia nanti ke Persitara bisa mengangkat. Kita nggak tahu di tempat yang mana tahu. Ya kan apa mungkin dia di Itu benar, emang Iya, benar, emang mungkin benar. dia ke Persija, mungkin dia ngangkat ya kan. Gue juga dulu sama kayak gitu loh, merasakan perlu chemistry, perlu iya. yang tepat. Di mana mah tau gue di PSM Makassar yang gue nggak impi-impikan, tau gue bisa main di situ gitu loh. Nah ini kan pemain ini kan harus benar-benar menjelajah gitu. Sialah menjelajah. Udah kayak apa tahu. Oke, gue sebenarnya masih banyak yang gue tanya ini. Mereka ini seneng gue nanya sama mereka karena banyak jawaban-jawaban ya yang bikin kita inilah bertanya-tanya gitu loh, kita harapkan. Oke, di sini kita juga ada sponsor, ada CAF ya. Teman-teman, kalau kalian ini kalian pembersih muka ya? Bukan? Parfum CAF ada. Gue kira pembersih muka aja. Ada juga. Parfum CAF ada pembersih muka, saya juga ada kopi Uang Mas ya. Kalian coba. Ya bagus banget parfum CAF sama pembersih muka, dan kopinya juga biar kita nggak oleng. Oke, kita kembali lagi nih biar kita lebih seru lagi. Tadi udah banyak lah yang kita bahas. Sekarang kita bahas lagi nih ya. Apakah dari kita kembali lagi nih yang baru kemarin nih, Excel. Excel ini kan ibaratnya penerus Stanley Mamuaya, ya kan? Yang mudah-mudahan nih bisa menjadi talenta juga sih untuk timnas Indonesia yang bisa dipromosikan di striker, bersaing lah dengan pemain-pemain naturalisasi diaspora. Gimana Bang Lano untuk Excel ini Bang? Ini kan deket nih Bang Persija Bang nih. Ya kan? Kalau harapan gua Excel nih bisa menjadi penerusnya BP ya. Maksudnya Amin. jadi striker lokal yang goal getter lah di kotak penalti itu mengerikan lah istilahnya gitu kan. Mengerikan, iya. Simple tapi deadly istilahnya gitulah. Betul. Yang penting kan striker tuh cetak gol Bang Cetak Rizal. gol. Bener kan? Cetak Main gol. jelek nggak apa-apa asal cetak gol. Iya, Nggak perlu banyak gaya, penting cetak gol. Tunggu Bang, gue potong dulu, gue lupa. Aku pipa, aku pipa deh. Apa namanya gue kelupaan deh tuh, bodo amat deh kan. Minum biar nggak dehidrasi. Ya kalau lu main bola minum aku FIFA biar nggak dehidrasi. Ini bagus nih, ya kan harus banyak minum air putih biar ginjal kita bagus. Ya kan? Bang Rizal, striker Bang. Excel ini Bang mampu bersaing nggak? Kadang-kadang gini Bang, maaf ya Bang sebelum gua tanya nih. Pelatih ini kan cocok gak cocok balik lagi tadi ya ke jawabannya Kenza, gue sepakat. Nah kalau menurut lu gimana Bang? Apakah langsung dia klop atau dia tunggu dulu? Klop mau apa nih? Misal Excel nih, Timnas atau sama Sama di timnas. Kalau timnas kan baru udah pernah dia pengalaman timnas. Belum kan? Gua rasa dia butuh waktu untuk penyesuaian ya. Butuh waktu penyesuaian. Apalagi di situ kan pemain udah ada pemain top lah di situ. Iya, ya kan? betul. Berarti dia butuh waktu lah. Betul. Biasanya kan striker itu kan berawal kan dari bangku cadangan ya Bang ya. Iya. Dulu kan juga kayak gitu kan. Owen ya kan, siapa lagi tuh Van Persie dari bangku cadangan, lama-lama dia diberi kesempatan main. Siapapun yang diberi kesempatan main jam terbang lebih banyak pasti dia juga akan menambah percaya dirinya. Betul. Gitu loh kan. Nah, ini kadang-kadang maaf banget nih. Ini yang harus kita bahas dari mentality anak-anak sepak bola lokal kita Bang. Ya kan, takutnya ngedon gue udah masuk timnas udah selesai lah ya kan. Ibaratnya udah Ya, jadi cepet puas. Nah gue sepakat. Nah jadi star syndrome atau ya di situnya bisa juga ya Jadi bintang musiman ya. jadi Tapi bintang jangan musik. sampai somasi ya. Nah itu dia nah menurut lu kan gimana kan untuk mentality striker pemain kita kan? Menurut gua untuk musim ini mentalitinya udah keuji karena di liga kan saingannya pemain asing semua ya. Jadi ya harusnya kalau dia bisa bersaing sama pemain asing yang datang dengan ekspektasi tinggi, ya harusnya juga bisa bersaing untuk masuk timnas karena ya nggak beda jauh lah. Timnas kita isinya juga banyak pemain diaspora. Banyak diaspora, naturalisasi, ya. Liga juga bersaing sama asing ya. Harusnya bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Iya. Kalau gue bilang bukan hanya bersaing tapi belajar Nah, itu dengan juga. pemain-pemain diaspora ini nih. Karena kan mereka Bang Lano, Sama diasporanya ya. diasporanya kan mereka kan juga kan di level di Eropa ya Bang ya. Iya. Ya kan mereka mendapatkan tuh beda nih level bermain sama kita di Kalau lu bilang liga diaspora, lokal. beda. Kalau lu bilang asing liga enggak, tidak akan belajar. Mereka juga di sini main dibayar selesai gitu kan. Nah, itu dia Bang. Maksud gue dengan belajar itu gitu loh Bang. Kalau sekarang kan gue lihat kan kayak Rizky Ridho nih. Rizky Ridho main di belakang nih. Bagi gue dia udah adaptasi, udah banyak belajar ya dengan pemain-pemain. Ada siapa? Ya. Ya dia bisa beradaptasi nih, udah tahu nih karakteristik pemain. Akhirnya dia bisa belajar, kelihatan kan dengan sentuhan-sentuhannya si Rizky Ridho kan.
seperti itu. Kalau Rizky Ridho nggak usah kita bandingin dengan striker yang Excel ya, karena Rizky Ridho udah jauh-jauh hari sebelum pemain diaspora ini ada, dia udah ada di situ. Udah ada di situ. Jadi artinya pemain yang datang Rizky Ridho udah di situ, dan dia tidak bisa tergantikan walaupun ada siapapun di situ kan. Iya, iya. Jadi kemarin ada Jordi Amat, dia tetap bisa posisi sama Iya. Ijes. Iya. Kan baik lagi Bang Rizal akan menambah kualitas pemain lokal itu sendiri nggak sih Bang? Gitu loh. Justru itu striker lokal ini yang harus ditambah dan diberi kepercayaan. Iya. Tapi Itu jangan aja. lupa juga bahwa Skido tuh juga sebagian besar dia punya perkembangan tuh yang bina siapa? STE juga. Iya. Dari Jangan situ lupa. juga betul. Gue malah pernah ngomong sama teman gue ada dulu bahwa Liga Indonesia kalau mau bener nggak usah 11 pemain asing, nggak usah mau 7 Iya. 5 ya cukup. Cuma cukup ya. Tapi semua tim berarti kayak STE. Yang fisiknya tuh STW ya, iya. udah gitu 5 tahun apa pasti kita bener deh tuh liga apa main kita ada Iya. benar semua tuh. Bukan yang levelan 3 kalah dipecat ya. Iya. Nggak usah, jangan lagi pakai yang gitulah pola 3 game kalah terus dipecat tuh itu halo. Itu udah kayak pokoknya 5 tahun ya, minimal 5 tahun. Tapi kan kita nggak tahu 5 tahun apa yang tadi duluan 3 kali kalah dipecat ya kan. Ya kita sih di sini semua sepakat ayo 5 tahun yuk gitu loh. Jangan lihat oh iya hari ini kalah, besok kalah harus dipecat, kan nggak bisa gitu juga. Ya, tapi balik lagi kan sepak bola soal hasil ya Kak. Kalau 5 tahun tapi ternyata pas tahun pertama udah jelek ya mau nggak mau. Ya itu tergantung juga kan gimana cara. Itu kan balik lagi cara memilih orang itu gimana kan. Nah, yang gua amatin tipe kayak STE ini dia pertama kan masih nguatin fisik dulu. Iya. Dan dia kan nanti kayak milih pemain tuh nggak ada tereng-aling ya. Dia milih pokoknya pemainnya ready gitu kan. Nah, kita kan tahu di liga gimana. Iya. Ada juga pelatih yang ngokaligong sama agen lah, ada Iya. pelatih yang ngokaligong sama manajemen klubnya. Ada juga pelatih yang jadi agen. Ada juga. Nah kayak gitu tuh. Oh, ada ya? Ada. Lu kayak nggak tahu. Pelatih jadi agen ya plus sekalian ya. Asing pun ada gitu, asingnya Oh juga ada. gitu ya, iya. Jadi, Bukan manajer jadinya, agent, coach and agent. ya begitu. Nah, lanjut Bang Ano. Nah, kalau itu tuh semua dihilangin, ya kan? Kita nggak perlu asing banyak di Liga 1. 5 udah cukup lah 5 kayak dulu lagi kan. Tapi benar-benar semua pelatihnya berkualitas, ya kan? Benar-benar orientasinya untuk demi timnas. Apa nih saya pasti 5 tahun kita dapat main-main bagus yang udah bisa ke Eropa dah gitu. Gue yakin tuh ya gitu tuh. Iya. Dan bisa nggak sih pelatih itu sebelum datang juga, Bang Rijal nih biasanya nih pelatih itu datang dia mempresentasikan kepada federasi, gue ini mau filosofinya seperti ini loh. Target gue juga nggak 1-2 tahun loh. Gimana Bang? Pelatih apa ini? Ya pelatih timnas. Pelatih timnas pasti lah. Pasti itu. Iya. Pasti sebelum dia turun, sebelum dia kontrak pasti dia mempresentasikan Iya. program dia apa sih. Iya. Didengerin nggak federasi Jangka bakal pendek. presentasi itu? Kedip Iya. mata dulu dong, kedip mata. Kan pasti kan ada tuh pendek, menengah, panjang pasti ada. Iya. Gitu kan, dan target-targetnya sudah ada. Apa tadi Bang? Pendek, menengah, panjang. Maerot dong Bang. Ada juga bener-bener. Nah kita kan juga kan Nah, pengennya. sekarang bagaimana itu bisa diterapkan di klub kan itu. Iya. Tapi kan sekarang klub nggak tahu ya menerapkan itu apa enggak ya buat rekrut pelatih ya. Nah, berarti kan juga seperti itu. Itu kan sekarang tergantung rezim-rezimnya semua. Jangan kan di klub di PSSI juga gitu kan. Nah, sekarang kalau mau hitungan analisa, oke lah ST apa belum pasti banget tapi kan kemarin nggak jelek banget lah. Jadi Enggak. gue bukannya juga pro ST, gue juga Iya. nggak terlalu pro sama ST, cuma timingnya kemarin tuh aku bilang kurang tepat aja gitu kan. Tiba-tiba Putus. dipecat dan diganti gitu. Nah, bisa sekarang Erick Thohir lagi pro gaya Belanda nih, Iya. ya kan? Ya udah kita buktikan nih selama berapa lama nih kontraknya nih, Iya. ya kan? Sampai 2027 kalau nggak salah. 2027. Oke lah sampai 2026 kalau misalnya Yakin tuh. Hah? 2027. Nah, itu. Katanya. Itu kan katanya. Kalau Nanti kontrak nih, 2027. Tapi kan 2026 besok habis bisa aja putus. tiba-tiba nih nggak berhasil setahun ke depan, nanti lagi entah gaya Itali lagi semuanya gitu. Bisa Betul. aja kan? Bisa aja betul lah. Ken, apakah sekarang filosofi kita udah berjalan nggak Ken? Dengan pelatih timnas? Filosofi Malaysia. Iya. Indonesia nggak jalan. Karena Nggak. kalau Indonesia kan kita tahu itu dikomandoi oleh Ratu Tisha. Dan dulu sempat Ratu keluar dari PSSI. Iya. Karena masuk lagi tapi ya begitu. Iya. Kalau Indonesia sih nggak jalan, cuma kalau filosofi Kluivert itu sudah terlihat. Maksudnya
kalau di zaman STI kita mainnya counter, kalau kita lawan defensif kita bingung. Iya. Sekarang kita udah mulai nyaman pegang bola. Iya. Jadi ya ada perubahan filosofi permainan, tapi jejaknya STI itu Iya. masih ada. Oke, untuk karakter permainan sendiri gimana Bang Rijal? Sama nggak sih zaman STI sama sekarang, zaman Patrick Kluivert? Apakah kalau kita bilang, gitu-gitu aja tuh gitu loh? Pasti beda sih. Masih Kalau beda. kalau kita lihat ya, sejak dari STI ke Patrick Kluivert kelihatan ya Iya. perbedaannya. Iya. Lebih Gua- fighting spirit atau Kalau gue lihat Betul. beda ini nih. Kalau Lu gimana, Bang? STI itu bola lebih jalan. Tapi pemain tidak boleh lama-lama pegang bola. Iya. Ya kan? Kalau sama Kluivert kayak didasarkan itu improvisasi lah. Improvisasi, Terutama ya. di depan ya. Iya. Pokoknya depan istilahnya main sana terserah Iya. kan gitu. Iya. Kalau STI kan enggak, dia Iya. benar Ada yang otoriter pelatih itu, gue mau seperti ini loh, ya kan. Ada juga membebaskan, Bang. Nah, gue bahas lagi nih Bang nih. Ini sebenarnya sama gue sama Bang Lano. Jadi kadang-kadang kita baru memikirkan sekarang, oh iya ya, kalau gue gini, kalau Luis Milla, kalau mungkin dari sekarang dari dulu sampai sekarang dipertahankan, mungkin juga akan berubah sepak Iya. bola kita. Ya. Sepakat ya? Iya. Sama juga tadi Bang Lano juga STY, sama gue juga kayak gitu loh. Kalau kita pertahankan terus bagaimana mungkin juga akan berubah sepak bola kita. Gitu. Oke, kita nggak terasa nih ya. Kita kita Udah 2 jam. ngobrol-ngobrol ya kan. 2 jam kita ngobrol. Tapi gue puas Ken, walaupun gue jadi host perdana sekarang, gue ngomong masalah ini, jadi unek-unek gue juga keluar. Gue jadi host malah unek-unek gue keluar ya. Bener, malah gue ngomong semuanya, di sini ada Bang Rija, ada Bang Lano, ada Kenza, jadi diskusinya enak banget gitu loh. Gue kadang kalau jadi host pun juga pengen ngecengin aja. Oke, sobat Kopro Bola, alhamdulillah sudah clear semuanya. Kita udah kupas tuntas. Pokoknya kan gue bilang beda dari yang lain. Kopro Bola ini kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam olahraga.